Ada 3 cara seorang sniper dapat membunuh musuhnya, yaitu yang pertama dengan cara menembaknya di bagian manapun yang terdapat pembuluh nadi yang menyebabkan musuh kehabisan darah dan meninggal 20 menit kemudian. Yang kedua dengan menembaknya di bagian dada yang dapat mengenai tulang rusuk sehingga melukai jantung yang membuat tekanan darah menurun secara drastis. Lalu yang terakhir tembakan yang menembus tengkorak, tidak peduli dari sudut manapun, musuh akan langsung meninggal sebelum mengetahui apa yang terjadi. Dan today, kali ini Pasifista akan merangkum sebuah series bertemakan sniper yang rilis beberapa tahun lalu. Di Netflix series ini udah jalan 3 season, so seperti biasa kita akan singkat aja seru-seruan. Tanpa berlama-lama lagi, keburu sore mau bantu papah ngani-ngani sawah. Kita langsung aja jam ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah tempat terpencil di mana pemeran utama dari film ini bernama Bob Lee Swagger yang tinggal bersama istri dan anaknya. Suatu hari diceritakan saat Bob sedang berburu, dia tidak sengaja melihat seekor serigala yang terkena sebuah jebakan dan membuatnya tidak bisa berjalan. Karena di sana serigala adalah hewan yang dilindungi, kalau di sini istilahnya sama kayak harimau, so Bob memutuskan untuk menolong hewan tersebut. Namun gak berselang lama, datang 2 orang pemburu lain yang mengaku kalau serigala itu adalah hewan buruan mereka. Kedua orang itu lalu mencoba untuk menyerang Bob. Namun, Bob dengan pengalamannya sebagai seorang marinir dapat dengan mudah melumpuhkan kedua pemburu itu. Beberapa hari berlalu dan diperlihatkan Bob mendapat kunjungan dari seseorang bernama Isaac Johnson. Jadi sebenarnya di sini Bob adalah mantan sniper terbaik di satuan marinir dan Isaac adalah komandan timnya dulu saat masih bertugas. Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Bob karena beberapa hari lalu seorang agen CIA tewas ditembak oleh seorang sniper dari jarak 1,5 km. Permasalahannya, pembunuhan itu ternyata hanyalah peringatan karena si sniper itu meninggalkan sebuah surat di tubuh korbannya yang berisi kalau target sebenarnya adalah presiden. Menurut Isaac, hanya ada beberapa orang di dunia yang mampu melakukan tembakan dari jarak segitu di dunia ini. Dan 2 orang yang dia ketahui adalah Bob sendiri dan seseorang bernama Solotov, mantan rival Bob dulu saat dia masih bertugas di marinir. Jadi diceritakan dulu, Bob dan sahabat baiknya yang bernama Donnie ditugaskan untuk mengintai Solotov. Namun karena saat itu Bob keliru membaca situasi, akhirnya membuat dia dan Donnie terlihat oleh Solotov. Saat itu Donnie akhirnya tewas tertembak di bagian dada, sedangkan Bob terkena di bagian kaki yang akhirnya membuatnya pensiun dan masih merasa bersalah atas kematian sahabatnya. Di lain sisi diperlihatkan seorang agen FBI bernama Memphis memendam rasa ingin pipis yang sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia yang rencananya akan memberikan sebuah informasi penting untuknya. Namun begitu mereka masuk, dari arah berlawanan ada juga agen-agen dari Homeland Security yang justru bertujuan untuk menangkap intel itu. Sebelumnya saya jelasin dulu buat adik-adik siapa tahu ada yang masih belum mengerti. Jadi di Amerika sana, jauh, pihak berwajib itu ada macam-macam, misalnya FBI, CIA, DEA, Homeland, dan lain-lain. Nah, FBI itu perannya seperti Intel tapi di tingkat nasional, sedangkan Homeland itu semacam Densus 88 yang ngurusin kasus-kasus terorisme dalam negeri di Amerika. So, di sini agen Memphis nggak bisa berkutik karena secara wewenang, Homeland Security lebih tinggi dari FBI. Namun sebelum Intel itu dibawa pergi, dia sempat mengatakan sebuah kode untuk agen Memphis, yaitu Diamond Are Forever. Apa maksud dari kode itu? Dia juga masih belum tahu ya, apalagi saya. Kembali ke Bob, di sini diperlihatkan dia datang menemui Isaac dan satu lagi temannya yang bernama Payne. Bob yang akhirnya setuju untuk membantu Isaac menangkap Solotov, diberikan brief awal tentang titik kemunculan presiden, update profil tentang Solotov, kemungkinan senjata yang dia gunakan, dan foto terbarunya yang nggak kelihatan jelas juga bentuknya.
So, di sini Bob yang masih punya waktu beberapa hari sebelum hari H meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spek senjata yang digunakan Solotov untuk memperhitungkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh Solotov. I know how he's gonna do it. Singkat cerita, hari H pun tiba dan iring-iringan presiden sudah mulai terlihat. Bob yang memantau dari kejauhan, tiba-tiba saja ditelepon oleh Payne yang mengatakan kalau dia tidak menemukan Solotov di lokasi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Dalam keadaan panik, Bob lalu mengkalkulasi ulang semuanya dan ternyata dia keliru memperhitungkan langkah Solotov. Sambil berlari, dia lalu memberitahukan Payne bahwa kemungkinan Solotov ada di lokasi kedua. Namun begitu sampai di sana, Bob hanya menemukan setup sniper di ruangan itu dan tidak melihat targetnya ada di sana. Di saat yang bersamaan, begitu Bob sampai di ruangan itu, tiba-tiba terdengar tembakan dan muncul berita kalau Presiden Amerika telah tertembak. Masih bingung dengan keadaan sekitar, tiba-tiba seorang polisi yang entah dari mana muncul di sana dan mencoba untuk menembak Bob. Disinilah dia baru menyadari kalau selama ini dia telah dijebak oleh Isaac dan juga Payne. Untungnya polisi tersebut kurang begitu gercep dan Bob berhasil menghindari tembakannya dengan melompat keluar jendela. Namun aksinya itu membuatnya tidak bisa kabur dan akhirnya tertangkap oleh Memphis yang kebetulan berada di sana dan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, Bob akhirnya dimasukkan ke penjara sambil menunggu persidangannya. Di dalam, dia sempat diganggu oleh beberapa napi. Walaupun mampu melawan mereka, namun mau bagaimanapun dia tetap kalah jumlah. Dan di tengah pertarungan itu, muncul seorang napi lain yang terlihat berkuasa di sana. Dia mengatakan kalau Bob berada di bawah perlindungannya. So, mendengar hal itu, napi-napi tersebut bubar dan menghentikan pertarungan. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang mafia Rusia bernama Alex. Di sini dia ingin berterima kasih kepada Bob karena telah menembak mati Presiden Ukraina yang mana hal itu sebenarnya telah lama diinginkan oleh orang-orang Rusia. Bob akhirnya mengetahui kalau ternyata tembakan itu tidak mengenai Presiden Amerika melainkan Presiden Ukraina, yang artinya Isaac dan Payne bermain kotor dan bekerja sama dengan pihak luar untuk membunuh Presiden Ukraina dengan memanfaatkan Bob sebagai kambing hitam. Di lain sisi, agen Memphis yang ditugaskan untuk ikut tim gabungan penyelidikan kasus Bob pergi menemui istri Bob yang bernama Julie. Dari awal, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal dengan kasus ini di mana seorang mantan pasukan elit yang sama sekali tidak mempunyai catatan buruk tiba-tiba merencanakan pembunuhan presiden. So, dia mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya di balik kasus ini. Someone else wrote that email. Probably doesn't care about medals. Kembali ke Bob karena dia adalah saksi dan satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya. Payne lalu kembali memerintahkan anak buahnya yang berada di dalam penjara untuk mengeksekusinya. Singkat cerita, Bob malah berhasil mengalahkan mereka dan berbalik menjadi keuntungan karena dia bisa keluar dengan menyamar menggunakan seragam sipir tersebut. Sampai di sini, karena semua lokasi yang berhubungan dengan Bob pasti sudah dijaga oleh polisi, tempat pertama yang didatangi Bob adalah rumah dari ibu almarhum sahabatnya. Beliau yang sudah mengetahui apa yang terjadi dari berita di TV, lalu dengan tenang menolong Bob karena dia tahu kalau Bob sebenarnya adalah orang yang baik. Di lain sisi, Isaac yang mengetahui kalau Bob kabur dari penjara langsung berusaha untuk mengejarnya. Di sini karena Bob tidak muncul juga, satu-satunya yang dia ingat adalah rumah Donnie dan gak pakai lama dia langsung menuju ke sana. Namun begitu sampai di sana, dia tidak menemukan Bob karena sebelum kedatangannya, Bob sudah mengira kalau dia tidak mempunyai banyak waktu dan pergi dengan menggunakan motor milik almarhum sahabatnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diperlihatkan Bob yang menelpon istrinya sambil diam-diam mengintai dari kejauhan melalui teropong. Dia menyadari kalau teleponnya disadap oleh agen-agen yang berjaga di rumahnya. So, dia tidak banyak bicara. Intinya Bob meminta maaf kepada istrinya dan berjanji akan mencari dalang di balik semua ini. Yeah, they're doing their job. I'm gonna hunt.
Di sini, Ishak lalu mengadakan pertemuan dengan tim jahatnya dan di sana dia memutuskan menggunakan keluarga Bob sebagai umpan untuk memancingnya keluar karena menurutnya itu adalah satu-satunya kelemahan Bob Lee. And he doesn't have the proof. Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan Julie yang sedang berada di Superindo kembali ditelepon oleh Bob Lee. Dan seperti biasa, Ishak dan tim FBI sudah ready menyadap percakapan mereka. Singkat cerita, lokasi Bob Lee akhirnya ketahuan oleh FBI karena dia lupa nyalain turbo VPN. Di saat yang bersamaan, di dalam Superindo, Julie tiba-tiba ditabrak oleh seseorang dan terkena tumpahan kopi sampai ke dalam-dalamnya. So, dia langsung ke toilet untuk ngelap biar nggak disemutin. Begitu masuk ke toilet, ternyata Bob Lee sudah menunggunya di dalam. Dan di dalam waktu yang sangat singkat itu, dia memberitahu istrinya kalau polisi yang tampil di TV hanyalah polisi bayaran yang disuruh untuk menembaknya. Setelah mengatakan itu, Bob Lee langsung buru-buru kabur dari sana karena FBI sudah menyadari keberadaannya. Singkat cerita, setelah mendengar informasi yang diberikan Bob Lee, Julie lalu memutuskan untuk meneruskannya ke agen Memphis, satu-satunya orang yang menurutnya bisa membantunya mencari kebenaran atas kasus ini. So, dengan berbekal informasi itu, malam harinya agen Memphis mencoba untuk mendekati polisi bayaran tersebut di sebuah bar untuk menggali informasi. Dan bener aja, di sini dia merasa aneh karena cerita dari polisi itu pelin-pelan. Memphis akhirnya terus terang dengan tujuannya dan berjanji akan memberikan perlindungan kalau dia mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun di sini polisi itu tidak yakin dan akhirnya pergi meninggalkan Memphis tanpa mengatakan apa-apa. Lanjut, Payne yang khawatir kedoknya akan terbongkar, lalu memutuskan untuk menculik polisi suruhannya dan akhirnya menghabisinya. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dan saksi potensial yang bisa membongkar kejahatan mereka. Keesokan harinya, diperlihatkan Bob yang pergi menemui teman lamanya, seorang pembuat anggota tubuh palsu di rumah sakit veteran. Di sini dia meminta untuk dibuatkan tulang titanium yang bernomor seri sama dengan miliknya. Walaupun awalnya menolak karena Bob ini adalah buronan, namun mengingat jasa-jasanya, dia akhirnya memberikan apa yang diminta Bob Lee. Singkat cerita, setelah mendapatkan tulang titanium tersebut, Bob Lee menuju ke sebuah gubuk untuk membuat perangkap. Di sisi lain, Ishak juga mendapatkan info tentang keberadaan Bob Lee, so dia langsung mengirim tim busernya menuju ke sana. Begitu sampai di sana, ternyata Ishak dan timnya hanya menemukan gubuk kosong. Yang tidak mereka tahu, Bob Lee sebenarnya sudah mengincang mereka dengan senjatanya dan menembaki mereka dari kejauhan. Ishak yang melihat ada senjata nganggur, langsung mengambilnya dan mencoba untuk balas menembak. Dan begitu Ishak menembak, tiba-tiba, duar! Tubuh Bob Lee hancur berserakan. Saat diinvestigasi, tim FBI menemukan rompi peledak di antara anggota tubuh yang berserakan dan juga tulang titanium dengan nomor seri yang terdaftar atas nama Bob Lee. So, mereka menyimpulkan kalau Bob Lee frustasi dan mencoba melakukan on-goal bomb atau bom bunuh diri. Namun keburu ketahuan dan tertembak oleh Ishak. Namun, gak berselang lama, Memphis yang masih di dalam gubuk tiba-tiba mendapat telepon dari Bob Lee. Ternyata Bob Lee sudah memperhitungkan semuanya dan sengaja memanipulasi kematiannya dengan menggunakan tulang titanium palsu untuk memudahkannya mencari dalang di balik semua ini. The good news is, I'm already dead. Beberapa hari kemudian, Payne menghampiri Memphis di kantornya. Di sini Payne memberitahukan jika informan Rusia yang ditangkap Homeland di awal film telah dibunuh oleh agen Rusia, padahal aslinya dia sendiri yang bunuh. Merasa ada yang janggal, di sini Memphis menjadi curiga apakah kematiannya ada kaitannya dengan kasus Bob. Namun Payne menyangkalnya dan dia mengajak Memphis untuk bertemu di suatu tempat untuk menjelaskan masalah tersebut. Cerita lalu beralih ke upacara pemakaman Bob Lee. Di sini Ishak yang sedang bersama dengan rekannya yang bernama Mitchum, mereka menyadari kalau Ibu Donnie telah mengetahui konspirasi yang mereka buat. So, untuk menutupi jejak kejahatannya, Ishak mau nggak mau harus menyingkirkan ibunya Donnie. Di
Di sini kita lalu diperlihatkan flashback saat Isaac masih bertugas di militer sebagai kapten. Suatu hari, timnya mendapat misi untuk menghabisi salah satu target operasi bernama Mullah yang sudah membunuh beberapa dokter dari PBB. Disinilah pertama kali dia bertemu dengan Mitchum, salah satu agen CIA yang ditugaskan untuk menjadi konsultan mereka. Namun dia malah meminta Isaac untuk menyimpang dari misi, dengan alasan target operasinya atau Mullah mempunyai sebuah informasi berharga yang bisa menyelamatkan militer Amerika. From the UN. And I know you know that. Jadi Isaac diminta untuk membuat laporan kalau Mullah sudah tewas terbunuh, padahal aslinya akan diserahkan hidup-hidup kepada Mitchum. Singkat cerita, saat misi dimulai, Isaac dan rombongannya termasuk Bob Lee dan Donnie langsung menuju ke TKP. Mereka bertugas sebagai sniper yang mengawasi dari kejauhan. Begitu sampai di TKP, ternyata salah satu anak buah Isaac yang menghubungkan mereka membelot dan malah menyandra Isaac untuk diserahkan ke pihak lawan. So, nggak lama Mullah akhirnya muncul dan berniat untuk mengeksekusi Isaac. Disinilah Bob Lee dan Donnie menyelamatkan nyawa Isaac. Keesokan harinya setelah misinya selesai, karena Isaac telah gagal membawa Mullah, maka Isaac diberhentikan untuk memimpin ekspedisi tersebut. Lalu di sini Mitchum menawarkan kesempatan kepada Isaac untuk mendapatkan kursi yang lebih tinggi jika dia mau. Maksudnya jabatan tinggi gitu. Di sini mulai terlihat kenapa Isaac bisa masuk ke dalam lingkaran kejahatan. Kembali ke masa sekarang, setelah mengingat jasa anaknya kepada Isaac, dia sempat meminta ibu Donnie untuk lari dan menjauh dari masalah Bob Lee. Namun di sini dia menolak dan berkata kalau kebenaran pasti akan berbuah kemenangan, dan beliau lebih memilih mati daripada harus melarikan diri. You need a moment to pray. Sementara itu di sisi lain, Memphis yang sedang COD-an dengan Payne, diam-diam dia diberi obat tidur dan diberikan motivasi-motivasi masa depan cerah yang membuatnya semakin pusing. Singkat cerita, diperlihatkan agen Memphis yang baru terbangun setelah sebelumnya diberikan obat tidur oleh Payne. Di sini Payne mencoba menyingkirkannya dengan memberikan alkohol yang sudah dicampur potas. Namun tiba-tiba Bob Lee muncul dari belakang dan langsung menghajar Payne. Ternyata dari kemarin Bob Lee membuntuti Memphis untuk memastikan Memphis benar-benar bisa dipercaya dan bukan bagian dari aliansi Isaac. Namun sialnya di sini Payne berhasil meloloskan diri dan mengetahui kalau Bob Lee hanya memalsukan kematiannya. Karena kedok pemalsuan kematian Bob Lee udah gagal, dia lalu meminta Memphis untuk menjadi orang dalamnya untuk mencari informasi di pemerintahan dan bekerja seperti biasa seolah nggak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian setelah menelaah dan mengetahui kalau barang bukti peluru yang ditemukan oleh FBI adalah palsu, Bob Lee lalu berusaha untuk mencari yang aslinya dengan menggelar olah TKP sendiri. Dengan fakta-fakta di lapangan saat kejadian dan perhitungan reka ulang penembakan yang sangat akurat, Bob Lee memperkirakan kalau peluru yang asli harusnya nyangkut di sebuah mobil patroli yang tidak jauh dari lokasi Presiden Ukraina tertembak. So, keesokan harinya, begitu mendapat info tentang keberadaan mobil yang dimaksud berada di sebuah bengkel polisi, Bob Lee lalu melakukan penyamaran menjadi montir untuk masuk ke sana. Dan ternyata sesuai dengan perkiraannya, peluru itu nyangkut di ngisoran mobil tersebut. Di saat yang bersamaan, seorang kepala montir mencurigai gerak-gerik Bob Lee. So, Bob Lee langsung bergegas mengambil pelurunya dan kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil kabur, dia menemui agen Memphis untuk memperlihatkan temuannya. Di sini, dengan bantuan dari agen Memphis, dia mendapat info kalau peluru yang dimaksud berasal dari sebuah organisasi bernama Tree of Liberty, semacam organisasi pemberontak yang menginginkan revolusi di Amerika. Mengetahui hal itu, Bob Lee langsung menuju ke tempat terpencil yang digunakan sebagai tempat persembunyian Tree of Liberty. Awalnya Bob Lee ditolak kedatangannya. Lalu nggak lama berselang, datang pemimpin mereka yaitu Randy Orton yang udah pensiun dari SmackDown karena asam uratnya.
Di sini Randy menyambutnya karena dia berpikir kalau Bob Lee mempunyai misi yang sama dengan mereka. Lalu saat memberitahu maksud dan tujuannya dengan memperlihatkan peluru yang dia temukan, Randy berkata kalau penembak yang dia cari bukan berasal dari mereka. Bob Lee lalu menanyakan siapa supplier peluru tersebut, dengan maksud ingin mencari tahu siapa lagi yang menggunakan peluru yang sama. Namun di sini Randy Orton tidak mau memberikan nama dan hanya berkata kalau pembuatnya berada di suatu tempat di kota sebelah. When you got the feds all over you. Sorry, Swagger. Operational security. Di sisi lain, Isaac yang udah mengetahui kalau Bob Lee masih hidup dan menuju ke wilayah Tree of Liberty, dia juga datang ke tempat itu secara diam-diam. Dengan skin ghillie suitnya, dia berusaha untuk mengintai tempat itu dari kejauhan. Namun keberadaannya berhasil diketahui oleh orang-orang di sana. Got to secure your weapon. Awalnya Randy Orton mengira kalau Bob Lee yang membawa Isaac untuk menangkap mereka. Namun setelah dijelaskan permasalahan di antara mereka berdua, Randy akhirnya mempercayai Bob Lee dan berencana untuk menjadikan Isaac sebagai incangan tembak-tembakan. Have some target practice. Di sini Bob Lee yang masih mempunyai belas kasihan kepada Isaac lalu mencoba untuk mengulur waktu dengan sengaja memelesetkan tembakannya karena dia tahu kalau agen-agen lain pasti akan datang ke tempat itu. Dan gak lama berselang, agen-agen itu beneran datang. Di sini Bob langsung mengalihkan perhatiannya dan menembak drone yang mengintai mereka. Hal itu langsung membuat orang-orang Tree of Liberty berhamburan dan bersiap menyerang balik. Dengan memanfaatkan kekacauan itu, Isaac akhirnya bisa meloloskan diri dengan memotong tali yang mengikatnya menggunakan sebuah batu. Sementara Bob Lee masih berusaha melumpuhkan musuh-musuhnya. Di sini Bob Lee juga sempat menolong adiknya Randy Orton yang akhirnya membuatnya simpati dan memberitahukan supplier peluru mereka, yaitu seseorang dengan nama O'Brien. Yeah, O'Brien. Find that Black King. Scene lalu beralih ke agen Memphis yang diperlihatkan sedang menemui Julie, istri Bob. Tujuannya adalah untuk memperingatkannya soal Payne yang sudah mulai bermain kasar. Agen Memphis khawatir dia tidak bisa lagi melindunginya dan berkata kalau dia harus lebih berhati-hati. Mendengar hal itu, Julie lalu memutuskan untuk membuka informasi tentang Payne kepada media yang masih standby di depan rumahnya. Dia melakukannya dengan harapan dapat menarik perhatian publik sehingga membatasi ruang gerak Payne. Please report them to Special Agent Nadine Memphis. Singkat cerita, setelah mendengar namanya mulai jadi perhatian publik, Payne lalu dengan nekat menyerahkan diri dengan mendatangi agen Memphis di kantornya. So dengan cepat para petugas yang ada di sana langsung menangkapnya. Tanpa membuang banyak waktu, agen Memphis lalu menginterogasinya dengan fakta-fakta tentang agen Rusia dan polisi yang gagal menangkap Bob Lee di mana mereka semua ditemukan meninggal setelah kontak dengan Payne. Di sini baru diketahui tujuan asli Payne menyerahkan diri adalah karena dia berniat akan membersihkan namanya karena agen Memphis dan Julie tidak mempunyai barang bukti apapun tentang kejahatannya. Payne juga sebenarnya terlihat seperti ingin memberitahu agen Memphis tentang dalang di balik semua ini. Namun dia tidak ingin mengatakannya secara terang-terangan. So dengan sedikit drama, Payne akhirnya memberikan dua petunjuk kepada agen Memphis yaitu Annex B dan Mitchum. It's gonna be over. Di sisi lain, Mitchum dan Isaac yang berhasil kabur dari Tree of Liberty, mereka mendapat informasi kalau Payne sedang diinterogasi oleh agen Memphis. Lalu mereka meminta bantuan militer untuk menjemputnya. Dan tidak berselang lama, Payne lalu diambil alih oleh pihak militer dengan alasan dia sudah melanggar kode etik dan harus diadili secara militer. Di sini agen Memphis mencoba menahannya karena dia masih kekurangan informasi. Namun usahanya itu sama sekali tidak digubris sama Pak Tentara. Hey, Jack! Well, find out. Beralih ke Bob Lee yang sedang menuju ke tempat O'Brien yang ternyata adalah instruktur tembaknya dulu. Di sana Bob Lee menjelaskan apa yang terjadi dan menunjukkan peluru yang dia temukan di TKP penembakan presiden. Setelah dilihat, O'Brien lalu berkata kalau peluru itu bukanlah buatannya. Menurut pengakuan O'Brien, peluru buatannya sudah disempurnakan dan akan pecah berkeping-keping untuk menghilangkan jejak. O'Brien lalu membawanya ke puncak sabana dan menunjukkan sebuah senapan yang diberi nama Black King. Di sini O'Brien menjelaskan kalau dari jarak tembak dan peluru yang digunakan, bisa dipastikan senjata yang digunakan berjenis sama.
So O'Brien berkata jika Bob Lee ingin menemukan pelakunya, maka dia harus mencari siapa pengguna Black King lainnya, karena diceritakan hanya ada 4 senapan jenis itu di dunia. Lalu nggak berselang lama, O'Brien mendapat informasi dari temannya kalau ada beberapa mobil militer yang sedang menuju ke tempatnya. So di sini seolah sudah siap dengan kedatangan orang-orang yang sedang memburu Bob Lee, O'Brien lalu mengajak Bob Lee untuk menyambut mereka. Go south. Long guns at the top of the hill. Yeah, just keep your head on us. Beberapa saat kemudian, begitu orang-orang itu memasuki wilayah O'Brien, beberapa di antaranya terkena perangkap O'Brien dan menyebabkan luka serius. Sementara yang berhasil menghindar lanjut adu tembak dengan O'Brien dan Bob Lee. Karena kalah jumlah, diperlihatkan di sini O'Brien sempat tertembak di bagian paha sementara Bob Lee kenok setelah terkena efek granat yang meledak di dekatnya. O'Brien yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah dan berniat mempertahankan diri hanya dengan sebuah pisau. Untungnya di sini Bob Lee tersadar dan dengan senapan Black King-nya, dia berhasil menumbangkan lawan yang sedang menuju ke arah O'Brien. Singkat cerita, setelah berhasil menghabisi orang-orang itu, Bob Lee pamit pergi untuk melanjutkan pencariannya. Namun sebelum dia pergi, O'Brien memberikan senjata Black King miliknya kepada Bob Lee, lengkap dengan 1 pak peluru hijau karena dia menganggap Bob Lee adalah murid terbaiknya. So Bob Lee akhirnya pergi dari sana dengan membawa senapan tersebut. Sementara itu, diperlihatkan Payne yang sudah dibebaskan oleh seseorang bernama Lon Scott. Namun di sini Payne malah meminta tebusan sejumlah uang dengan mengatakan kalau Annex B saat ini ada di tangannya. Jadi diceritakan di sini kalau Annex B itu sebenarnya adalah sebuah kode yang merujuk pada sebuah pembantaian desa terpencil di Ukraina oleh militer swasta dari perusahaan Anhur Dynamic, di mana perusahaan itu adalah milik Lon Scott. Jadi Lon Scott ini juga terlibat dalam kasus penembakan presiden. Namun di sini dia tetap menolak permintaan Payne dan berkata kalau dia tidak peduli dengan video pembantaian tersebut, di mana kalau video itu tersebar akan menyeretnya ke dalam kasus kejahatan perang. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan agen Memphis yang sedang menyelidiki salah satu kenalan Dimitri, agen Rusia yang telah tewas di tangan Payne. Dia adalah satu-satunya saksi kunci yang mengetahui tentang kejadian Annex B. So, agen Memphis mendatangi seorang perempuan bernama Casper untuk menanyakan keberadaannya. Walaupun awalnya menolak memberikan informasi, Casper akhirnya tidak berkutik begitu agen Memphis berkata kalau dia mengetahui kedok asli bisnis salonnya. Casper akhirnya berjanji akan menghubungkannya via Zoom meeting dengan orang tersebut. Singkat cerita, malam harinya, agen Memphis berhasil terhubung dengan perempuan yang dimaksud. Wanita itu lalu menjelaskan semua informasi yang dimiliki Dimitri, yang juga membuatnya dikejar oleh orang-orang Rusia. Namun saat sedang menjelaskan tentang Annex B dan semua dalang di baliknya, tiba-tiba jaringannya ngelak dan nggak lama berselang ternyata orang-orang Rusia sudah mengetahui keberadaan perempuan itu yang langsung mendatanginya dan menghabisinya di hadapan agen Memphis, di mana hal itu juga membuat agen Memphis menjadi agak paranoid. Sementara itu, beralih ke Bob Lee yang sedang berusaha mencari informasi tentang senapan Black King, dia menemukan sebuah informasi tentang keberadaan senjata itu di sebuah pameran yang sedang berlangsung. So, tanpa membuang waktu, dia langsung menuju ke pameran tersebut. Singkat cerita, dalam pameran tersebut, Bob Lee bertemu dengan salah satu pemilik senjata itu, dan di sini dia menjelaskan kalau senjata itu adalah senjata yang sangat langka dan hanya ada beberapa pucuk di dunia. Dia juga mengatakan kalau salah satu pemiliknya adalah Lon Scott, pemilik PT Anhur Dynamic yang sanggup menembak tepat sasaran dengan senapan Black King dari jarak 1 km lebih. Merasa sudah mendapatkan info yang dia cari, Bob Lee langsung menyelidiki tentang orang yang dimaksud dan melakukan pengintaian selama beberapa hari. I need you here. Stop that. Singkat cerita, karena merasa tidak mampu melakukannya sendirian, Bob Lee lalu meminta bantuan agen Memphis untuk membantunya dalam pekerjaannya kali ini. Beberapa saat kemudian,
Agen Memphis akhirnya sampai di titik persembunyian Bob Lee. Di sini dia langsung memberitahukan semua informasi yang baru saja didapat tentang Annex B dan keterlibatan Lon Scott di dalamnya. Nggak berselang lama, terlihat Lon Scott keluar untuk menemui Mitchum dan satu orang lagi yang bernama Krukov. Dia adalah seorang agen berpangkat tinggi dari FSB, semacam CIA-nya Rusia, di mana ternyata dialah yang memerintahkan mereka mengeksekusi Presiden Ukraina. Tujuan pertemuan itu adalah untuk membahas uang tebusan yang diminta Payne untuk Annex B yang saat ini ada di tangannya. Namun di sini Krukov menolak untuk mengabulkan permintaan Payne dan memilih pergi dari sana. Di sisi lain, Bob Lee yang dari tadi membuntuti mereka dan menyadap percakapan mereka, dia mempunyai ide untuk mengadu domba mereka dan menggunakan Payne sebagai umpan. Payne has the Annex B file. It's a big world. I don't have one. Singkat cerita, Bob Lee dan agen Memphis lalu pergi menemui Krukov untuk menjalankan rencananya. Di sini Bob Lee menawarkan jasa dengan meminta imbalan yang sama seperti yang diminta Payne untuk mendapatkan Annex B dan dengan tugas tambahan yaitu menghabisi Mitchum, Lon Scott, dan Payne. Di sini Krukov tidak begitu saja percaya dengan omongan Bob Lee, karena dia tahu selama ini Bob Lee tidak begitu mementingkan uang. Bob Lee lalu mencoba meyakinkannya dengan mengatakan kalau dia ingin memulai hidup baru di luar negeri dengan keluarganya, supaya dia bisa menjamin keamanan dan privasi keluarganya. Mendengar alasan Bob Lee yang cukup masuk akal, Krukov akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Julie memutuskan untuk pindah dari rumah adiknya ke tempat yang lebih aman secara diam-diam, mengingat situasi Bob Lee yang sedang melawan para Yonko. Lalu nggak lama berselang setelah kepergiannya, datang seorang wartawan yang mengaku kalau sudah mempunyai janji dengan Julie untuk wawancara eksklusif, namun dia tidak menemukannya di rumah itu. Wartawan itu ternyata adalah orang suruhan Lon Scott yang ditugaskan untuk memantau keberadaan Julie. Mereka berdua lalu diperbolehkan masuk ke rumah setelah berhasil meyakinkan adiknya. Di dalam, salah satu dari mereka diam-diam menyadap HP adiknya Julie yang tergeletak di atas meja untuk menemukan lokasi Julie. How soon do you think you can get this to her? Very generous offer. Berlanjut ke malam hari, diperlihatkan Bob Lee dan agen Memphis sedang menjalankan rencana adu dombanya. Kali ini mereka mendatangi Lon Scott di kediamannya. Bob Lee berusaha menyelinap masuk sementara agen Memphis membantunya mengalihkan perhatian penjaga dari kejauhan. Bob Lee melakukan aksinya secara diam-diam karena di sini dia ingin menegaskan kalau level kemampuannya berada jauh di atas Lon Scott dan Bob Lee bisa kapan saja menghabisinya kalau dia mau. Di sini dia memberikan bukti rekaman percakapannya dengan Krukov kepada Lon Scott agar mereka saling curiga satu sama lain. Lalu sebelum pergi, Bob Lee berkata kalau dia akan menembak Krukov dan meminta Lon Scott untuk datang ke transaksi tersebut untuk melihatnya melakukan aksinya. Dengan kata lain, di sini Bob Lee sengaja menantang Lon Scott untuk buy-one sniper-sniperan dengan mempermainkan psikologisnya, karena dia tahu Lon Scott sangat ingin mengalahkannya. You'll see the difference. Singkat cerita, tiba hari di mana Krukov dan yang lainnya akan melakukan transaksi dengan Payne. Dari kejauhan, Bob Lee dan agen Memphis sudah bersiap untuk melakukan penembakan. Namun Bob Lee melihat Isaac yang sedang bersembunyi di dalam mobil dengan senapannya dan berusaha mencari lokasi tempat Bob Lee bersembunyi. Swagger. So di sini Bob Lee merubah rencana dan meminta agen Memphis untuk membuat keributan dengan menembaki mereka. Sementara dia berpindah posisi mendekati TKP. Lon Scott yang tentu saja sudah menyiapkan senapan Black-King-nya lalu berusaha mencari arah asal tembakan. Namun di sini dia menyadari kalau yang menembak bukanlah Bob Lee dan dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Payne yang juga diperlihatkan berhasil kabur dengan membawa uang tebusannya, dia lalu menuju ke sebuah toko tempat dia menyimpan flash disk Annex B yang dimaksud. Namun ternyata sebelumnya Bob Lee menyelinap masuk ke bagasi mobilnya. So Bob Lee langsung menghajarnya dan merebut uang tebusan beserta Annex B dari tangan Payne. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Julie dan anaknya yang sedang berada di tempat persembunyiannya. Namun ternyata di sini lokasi mereka udah diketahui oleh orang-orang suruhan Lon Scott.
So mereka berdua akhirnya tertangkap dan dijadikan sandera. Singkat cerita, Julie dan anaknya lalu dibawa menemui Lon Scott yang sedang bersama-sama dengan Isaac dan Payne. Sementara itu, di sisi lain, Bob Lee yang mengetahui kalau istrinya diculik langsung menghubungi Isaac. Dengan nada yang sangat marah, dia meminta Isaac datang ke sebuah tempat untuk menemuinya. Even more beautiful in person. We can meet or I can hunt you down. Keesokan harinya, begitu bertemu dengan Isaac, Bob Lee meminta untuk mengatur perjanjian barter Annex B dengan keluarganya kepada Kurukov dan kawan-kawan. Isaac lalu menyetujuinya dan di sini dia juga berkata kalau dia akan membantu Bob Lee mengakhiri permasalahan yang sudah dia mulai dengan bayaran uang tebusan Annex B yang dibawa oleh Bob Lee. Scott wants to take me out with a long shot. Annex B for your family. Do you understand? So Isaac lalu menemui Kurukov dan Lon Scott untuk membicarakan kesepakatan itu, sementara Bob Lee dan agen Memphis mengintai mereka dari kejauhan. Di sini Kurukov dan Lon Scott merasa kalau sekarang mereka bisa mengendalikan Bob Lee dan menyetujui kesepakatan barter tersebut. Setelah deal, Bob Lee lalu mendapat kesempatan untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Dan dengan bantuan agen Memphis, Bob Lee berhasil melacak keberadaan istri dan anaknya saat itu. So di sini dia langsung merencanakan aksi penyerbuan untuk menyelamatkan istrinya. Jadi sebenarnya dari awal Bob Lee memang tidak berniat untuk melakukan barter dan lebih memilih untuk menghabisi semua musuh-musuhnya. So dengan bantuan Isaac dan agen Memphis, dia langsung menuju ke tempat istrinya ditahan. As soon as his family is free. I get my wife and daughter back. She gets the evidence. Copy that. Sementara itu di sisi lain, Lon Scott dan Payne ternyata sudah menduga kalau Bob Lee akan melacak nomor telepon yang diberikan. So di sini mereka juga sudah mempersiapkan rencana jebakan untuk menghabisi Bob Lee. Singkat cerita, Bob Lee, Isaac, dan agen Memphis akhirnya sampai di TKP. Di sini dia membagi tugas. Bob Lee dan Isaac sebagai penyerang, sementara agen Memphis diminta untuk jadi pemandu mereka dari luar gedung. I see several armed guards in here. Setelah berhasil masuk dan menyingkirkan beberapa penjaga, ternyata Bob Lee tidak menemukan istrinya di sana. Dan di saat yang bersamaan, sebuah tembakan datang dari arah luar dan mengenai penjaga yang mencoba untuk menyerang Bob Lee. Di sini dia langsung menyadari kalau tembakan itu berasal dari Lon Scott, karena sesuai dengan obsesinya yang sangat ingin menghabisi Bob Lee dengan tangannya sendiri. Mengetahui Bob Lee sudah berada pada bidikan Lon Scott, dengan sedikit tipuan sederhana, dia meminta Isaac untuk mengayonya. Ayo gitu. Lalu Bob Lee berpura-pura keluar menggunakan jasad anak buah Lon Scott yang otomatis langsung disambut oleh tembakan dari Lon Scott. So memanfaatkan jeda waktu dari Lon Scott untuk mengisi peluru, Bob Lee akhirnya berhasil lolos. Setelah kejadian itu, Bob Lee lalu membuat rencana dengan meminta Isaac untuk mencarikannya senapan anti-tank berkaliber besar dan diperlihatkan dia membuat sebuah peluru spesial untuk senapan Black King. I've got a different idea. It's gonna raise eyebrows. I don't care. Call it in. Di sini Bob Lee lalu mendatangi Lon Scott untuk membuat perjanjian langsung dengannya. Setelah memastikan kalau keluarganya aman, Bob Lee lalu mengatakan kalau dia akan menyerahkan Annex B dan memberikan kesempatan kepada Lon Scott untuk menembaknya, asal dia membebaskan istri dan anaknya, yang membuat Lon Scott langsung menyetujui tawaran itu. I just did. Sorry about your lunch choice. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya sampai di tempat yang sudah disepakati oleh Lon Scott sebelumnya untuk melakukan pertukaran. Diperlihatkan juga Isaac dan agen Memphis yang ikut memantau dari kejauhan menggunakan senapan kaliber besar pesanan Bob Lee. Di sini agen Memphis sempat melihat sebuah mobil yang dia duga berisi anak dan istri Bob Lee yang berpapasan dengan mobil lain dan berhenti cukup lama seperti sedang mindah-mindahin barang. So, karena curiga, dia lalu mengikuti mobil yang menjauh dari area pertukaran sementara mobil box yang satu menuju ke arah Bob Lee. Ternyata, mobil itu hanya berisi Payne dan Julie, di mana terlihat di sini tangan Payne sengaja diikat dengan shotgun yang dikaitkan ke leher Julie. Jadi kalau misalkan dia kesandung atau batuk, otomatis shotgunnya langsung jeder. Dan inilah alasan kenapa Bob Lee meminta Isaac untuk menyiapkan senjata besar. Lanjut, Bob Lee yang udah emosi,
mencoba untuk menanyakan keberadaan putrinya kepada Payne. Namun tiba-tiba, tembakan pertama Lon Scott meleset. Ternyata sebelumnya Bob Lee mendatangi rumah Lon Scott bukan tanpa rencana. Dia sudah mengacak-ngacak settingan scope kali 8 di senapan milik Lon Scott sehingga dia pede aja mengajukan pertukaran plus free tembakan jarak jauh untuk membebaskan istrinya. Lalu saat Lon Scott mengambil peluru untuk tembakan ketiga, tiba-tiba ternyata peluru yang diambilnya adalah peluru yang sudah dimodif sebelumnya oleh Bob Lee agar meledak di tempat, yang akhirnya menyebabkan Lon Scott kehilangan setengah wajahnya. Isaac yang menyadari kalau Lon Scott udah knock, langsung mengambil kesempatan untuk menembak lengan Payne hingga putus sehingga Bob Lee bisa membebaskan istrinya. Julie yang dari awal ngampet emosi pada Payne, lalu mencoba untuk menanyakan keberadaan putrinya kepada Payne. Dan berhubung Payne masih ngeyel nggak mau ngasih tahu, akhirnya Payne menyusul Lon Scott ke alam baka. Di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang mencoba menghubungi Bob Lee. Dia melaporkan bahwa mobil yang dicurigainya ternyata berisi orang suruhan Krukov yang membawa putrinya. Namun di sini agen Memphis berkata kalau dia tidak bisa lagi mengikuti putri Bob Lee karena ternyata putrinya dibawa ke kedutaan Rusia oleh Krukov. Jadi peran kantor kedutaan itu adalah perwakilan kecil sebuah negara yang ada di negara lain. Dan wilayahnya nggak bisa sembarangan dimasukin sama otoritas negara tempat kedutaan itu berada. Makanya di sini agen Memphis tidak bisa berkutik begitu melihat putri Bob Lee dibawa masuk ke sana. So Bob Lee dan timnya menyusun rencana penyelamatan untuk putrinya yang ditahan di dalam kantor kedutaan Rusia. Di sini agen Memphis mendapatkan info kalau dubes Rusia sedang menghadiri acara di luar kedutaan. Mereka lalu membagi tugas untuk mengkonfrontasi Pak Dubes. Julie bertugas untuk membuat keributan dan memberitahu Pak Dubes kalau putrinya dibawa oleh Krukov ke kedutaan Rusia. Dan Isaac berperan sebagai agen yang mendukung Julie. Jadi seolah-olah akan terjadi kekacauan yang mengancam kedutaan besar Rusia yang mengharuskannya untuk kembali ke kantor kedutaan. Lalu Bob Lee memanfaatkan kejadian itu untuk menyamar sebagai salah satu pengawal Pak Dubes agar bisa masuk ke kantor kedutaan. Di sisi lain diperlihatkan Krukov yang sedang ditemui oleh seorang penasihat presiden di bidang keamanan bernama Patricia. Kedatangannya itu bertujuan untuk meminta Krukov melepaskan putrinya Bob Lee, karena Krukov dinilai sudah kelewatan. Awalnya Krukov menolak karena menganggap Patricia bukanlah atasannya. Namun di saat yang bersamaan, Pak Dubes menelpon Krukov untuk menanyakan hal yang sama. Good luck, Mr. Krukov. Di sini Krukov berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berjanji akan segera membebaskan permasalahan yang sudah dia mulai. Hal ini menegaskan kalau ternyata Pak Dubes sama sekali tidak tahu menau tentang tindakan yang dilakukan Krukov. Kembali ke Bob Lee yang sedang menyamar sebagai salah satu pengawal Pak Dubes. Di sini dia dihadang dan tidak diperbolehkan masuk ke kantor kedutaan karena tidak bisa menunjukkan kartu anggotanya. Namun Pak Dubes yang menyadari penyamaran Bob Lee malah menolongnya untuk masuk ke sana. Di sini Pak Dubes mengatakan kalau dia tidak ada kaitannya soal tindakan Krukov yang juga dinilainya sudah kelewatan. So dia memberikan akses kepada Bob Lee untuk mengambil putrinya yang ditahan di sana. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya berhasil menemukan putrinya. Dia lalu membuat api untuk memancing alarm kebakaran agar dia bisa mengelabui satpam dan keluar dari kantor kedutaan dengan aman. Setelah berhasil keluar dari kedutaan, Bob Lee lalu bertemu dengan istrinya untuk mengamankan putrinya. Dia lalu menyuruh mereka berdua menunggunya di sebuah hotel yang berada tidak jauh dari sana. Sementara Bob Lee berkata kalau dia akan menyelesaikan masalah ini. Setelah mengamankan istri dan anaknya, Bob Lee lalu menelpon Isaac. Di sini dia kembali meminta Isaac untuk menyampaikan pesannya kepada Krukov, yang intinya adalah undangan geger geden untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Krukov lalu menerima tantangan itu. Namun di sini dia hanya mengirim pasukannya untuk menghabisi Bob Lee, sedangkan dia sendiri menuju ke hotel tempat istri dan putri Bob Lee bersembunyi. Jadi ternyata saat putri Bob Lee diculik sebelumnya, Krukov memberinya makanan yang sudah diselipkan alat pelacak super kecil untuk memonitor pergerakannya kalau dia berhasil dibawa kabur.
Kembali ke Bob Lee, diperlihatkan di sini dia sudah bersiap dengan skin muka kerak wajan untuk menghadapi pasukan yang dikirim oleh Krukov. Sesampainya anak buah Krukov ke sana, mereka langsung ditembaki oleh Bob Lee. Namun ketika mereka mulai menyebar, membuat Bob Lee tetap terpojok karena kalah jumlah. Di sisi lain, FBI yang juga mengetahui aksi geger geden tersebut dari Isaac juga langsung menuju ke TKP. Kembali ke Bob Lee, di sini musuhnya yang udah berpencar menggunakan bom asap untuk menyamarkan mereka. Namun dengan pengalamannya, Bob Lee memancing mereka dengan menggunakan batu untuk mencari lokasi asal arah tembakan. Sampai akhirnya Bob Lee hanya memiliki 1 peluru lagi. Di sini agen Memphis dan Isaac datang menolong dan berhasil menyingkirkan beberapa musuh, walaupun mereka juga terkena tembakan. Sementara itu, Krukov yang sudah berada di hotel tempat Julie dan anaknya langsung menghampiri kamar Julie dan menanyakan keberadaan Annex B. Namun karena di sini Julie nggak tahu apa itu Annex B, dia otomatis nggak bisa ngasih jawaban dan berujung ditembaki oleh Krukov dari luar. Dalam keadaan panik, Julie langsung menelpon Bob Lee dan lapor kalau Krukov sedang mengamuk di depan kamarnya. So Bob Lee langsung bergegas menyiapkan senapannya. Di sini Bob Lee meminta agen Memphis untuk menembak beberapa kali ke arah mobil Krukov untuk memancingnya keluar. Lalu setelah Krukov terpancing keluar, dengan rumus Pythagoras, perhitungan arah angin, rumus laba rugi, dan perhitungan datang bulan, Krukov dikirim kembali ke rahmatullah. So, acara geger geden pun berakhir dan Bob Lee mengalahkan musuh-musuhnya. Namun karena di sini statusnya masih tersangka, FBI lalu menangkapnya untuk menjelaskan masalah yang menimpannya akhir-akhir ini secara ofisial. It's gonna be fine. You know he's innocent. Singkat cerita, Bob Lee dan pengacaranya lalu dipertemukan dengan Patricia, seorang penasihat bidang keamanan negara yang sebelumnya menemui Krukov. Di sini dia mengajukan pembersihan nama Bob Lee asal dia mau menyerahkan Annex B kepadanya. Bob Lee lalu berkata kepada Patricia jika ingin mendapatkan Annex B, maka dia harus memintanya dari kedutaan Rusia karena Bob Lee meninggalkannya di sana saat menyelamatkan putrinya. So dia akhirnya membebaskan Bob Lee karena tidak terbukti bersalah atas konspirasi penembakan Presiden Ukraina. Dan di sini diperlihatkan bagaimana mereka mengatur cerita yang akan di-share ke publik, yaitu Lon Scott menghabisi Krukov karena aksi mereka diketahui oleh FBI dan akhirnya bunuh diri. For the assassination. You're an easy man to believe in. Beberapa bulan setelah kasus konspirasi yang menimpa Bob Lee, diperlihatkan di sini Bob Lee dan keluarganya sudah kembali hidup normal. Bob Lee lalu mendapat undangan upacara penghargaan untuk mengenang rekan marinirnya yang akan diadakan di Jerman. Singkat cerita, begitu sampai di Jerman, Bob Lee dan rekan-rekannya menyempatkan untuk pergi ke bar bersama-sama untuk chill sambil melepas kangen karena udah lama nggak ketemu. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang sniper rival dari Bob Lee Swagger waktu di Afghanistan bernama Solotov. Terlihat di sini dia sedang mengawasi Bob Lee dan teman-temannya dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, di tengah upacara penghargaan yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang nyamar jadi polisi lokal dan langsung menembaki mereka. Di sini Bob dan yang lainnya berusaha melakukan perlawanan dan berhasil melumpuhkan beberapa musuh. Namun setelah Bob Lee menembak salah satu musuh untuk membuat jalan keluar, tiba-tiba rompi bom yang dipakai orang itu meledak sehingga menewaskan satu lagi teman Bob Lee. Dan ternyata ledakan itu disebabkan oleh tembakan Solotov dari gedung sebelah. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Bob Lee menyadari sesuatu yang ganjil di mana intinya dia meyakini kalau ada seorang sniper yang berperan sebagai pemain cadangan untuk memastikan serangan itu berhasil. Karena
Di sini Bob Lee menyadari sesaat sebelum bom rompi tersebut meledak, kaca depan hotel lebih dulu pecah, yang menegaskan kalau ledakan itu bukan dipicu oleh detonator, melainkan karena tembakan yang mengenai bom tersebut. So, lagi-lagi dengan rumus Pythagoras dan perhitungan laba rugi, dia menduga kalau tembakan itu berasal dari sebuah kamar apartemen yang tidak berada jauh dari TKP. Dia lalu mengajak salah satu temannya ke sana untuk memastikan dugaannya. Begitu sampai di sana, dia malah menemukan mayat perempuan yang mereka duga menjadi saksi penembakan itu. Karena merasa kurangnya bukti untuk menemukan si penembak, so mereka langsung cabut dari tempat tersebut. Di sisi lain, Isaac yang saat ini berada di Thailand setelah sebelumnya memilih pensiun dini, waktu lagi scroll-scroll TikTok, dia tidak sengaja melihat berita penyerangan yang menimpa Bob Lee dan kawan-kawan. Dia menduga kalau serangan itu juga berkaitan dengannya, karena akhir-akhir ini dia merasa seperti diawasi gerak-geriknya. So, dia langsung mengajak istrinya untuk pergi dari tempat itu. Dan ternyata dugaan Isaac terbukti benar di mana siangnya, orang-orang yang mengawasi mereka muncul dan langsung menembaki mereka berdua yang akhirnya membuat istri Isaac terkena tembakan. Kembali ke Bob, diperlihatkan dia sedang mencari temannya yang sebelumnya terkena tembakan dan dibawa ambulan. Di sini dia mendapat info kalau temannya itu sudah dipindah ke PKU Pusat. Namun anehnya para petugas di sana tidak menemukan catatan pemindahannya, yang membuat kecurigaan Bob Lee semakin besar. Dia lalu meminta bantuan salah satu temannya yang bernama Theo untuk menyelidikinya. Akhirnya dari rekaman CCTV terlihat kalau rekannya dibawa oleh seseorang yang wajahnya sengaja ditutup-tutupi. Di sini dugaan Bob Lee semakin kuat dan dia berasumsi kalau kejadian yang menimpa mereka bukanlah tindak terorisme melainkan murni pembunuhan alias mereka sedang diincar. Singkat cerita, setelah melakukan investigasi singkat, Bob Lee dan temannya menemukan fakta bahwa orang-orang yang menyerangnya menggunakan paspor palsu yang dikeluarkan dari sebuah negara kecil bernama Malta. So, mereka langsung merencanakan penyergapan konsulat Malta untuk mencari info siapa orang yang membeli paspor palsu tersebut. Lalu, dengan sedikit shock terapi untuk menakut-nakuti, Pak Konsulat akhirnya memberitahu kalau paspor palsu itu disuplai untuk sebuah organisasi bernama Bulan Sabit Emas dan dikirim ke sebuah gudang yang tidak jauh dari sana. Namun, gak lama berselang, agen Memphis datang dan menghampiri Bob Lee. Kedatangannya ke sana sebenarnya adalah untuk mengawal kepulangan Bob Lee dan yang lainnya. Bob Lee lalu menjelaskan apa yang terjadi dan meminta bantuan agen Memphis untuk menyelidiki tentang Bulan Sabit Emas. Dia lalu meminta waktu sebelum pulang untuk mendatangi alamat yang baru saja diberikan oleh Pak Konsulat. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Isaac yang sedang berusaha untuk kabur dari Thailand. Saat Isaac menuju ke sebuah tempat fitness untuk mengambil uang dan paspor yang disimpannya di sana, ternyata dia diikuti oleh orang yang berusaha menghabisinya. Di sini Isaac mampu melumpuhkan orang itu, namun begitu dia keluar, ternyata istrinya sudah tewas di dalam mobil. Kembali ke Bob Lee, diperlihatkan dia sudah sampai di sebuah gudang tempat di mana Pak Konsulat mengirim paspor palsunya. Namun gudang itu ternyata sudah kosong yang menegaskan kalau rencana mereka sudah bocor. Di tengah kebingungannya, Bob Lee lalu menerima telepon dari agen Memphis. Dari pencarian singkatnya, dia mendapatkan info tentang keberadaan Bulan Sabit Emas dan memberitahu Bob Lee untuk segera mengecek ke sana. So, Bob Lee dan kawan-kawan langsung menuju ke sana. Namun yang mereka temukan di sana hanyalah orang-orang yang sudah meninggal dan saat mereka mengecek lantai atas, mereka menemukan satu orang yang sudah dipasangi bom dan saat itu juga langsung meledak. Ternyata beberapa saat sebelumnya diperlihatkan Solotov mendatangi tempat itu. Di sini diketahui fakta kalau ternyata orang-orang itu yang menyewa Solotov untuk membunuh Bob Lee dan kawan-kawannya. Namun misi itu dianggap gagal dan terlihat sempat terjadi cekcok di antara mereka.
Setelah kejadian itu, keesokan harinya diperlihatkan Solotov yang dibantu 2 orang untuk melarikan diri melewati perbatasan menuju Amerika. Lalu untuk menghilangkan jejak, Solotov membunuh kedua orang tersebut. Kembali ke Bob Lee, di sini diperlihatkan dia dan rekannya yang menuju ke sebuah gereja di mana Isaac telah menunggunya. Tujuan Isaac menemui Bob Lee adalah untuk memberitahukannya kalau penyerangan yang menimpa mereka kemungkinan berkaitan dengan penyelundupan narkoba yang pernah mereka gagalkan dulu. Lalu Isaac mencoba meyakinkan Bob Lee untuk bekerja sama. Namun karena kejadian terakhir, Bob Lee tidak mau mempercayai Isaac lagi dan pergi dari sana. No, Father. You don't have the time, Father. Tidak lama berselang setelah Bob Lee pergi, ternyata di sini Isaac masih diintai dan berusaha untuk dibunuh. Untungnya Bob Lee tiba-tiba muncul dan menabrakkan mobilnya ke si pengintai dan berhasil menyelamatkan Isaac. Mereka berdua lalu menginterogasinya dengan menanyakan siapa yang memerintahkan orang itu. Lalu dengan sedikit siksaan versi light, orang itu akhirnya mengaku kalau dia adalah orang suruhan Solotov. He's a pro. Why you playing? Dari kantong orang itu, mereka juga menemukan sebuah paspor dan setelah dilihat isinya, selama beberapa waktu ke belakang, orang itu sudah pergi ke beberapa negara termasuk Thailand. Isaac yang mengetahui hal itu langsung kalap karena berasumsi dia adalah salah satu orang yang membunuh istrinya di Thailand. So dia langsung menembak orang tersebut hingga meninggal yang membuat Bob Lee sempat kaget dan emosi karena mereka masih membutuhkan orang tersebut untuk menggali informasi lebih dalam. Namun nasi sudah menjadi bubur, Bob Lee akhirnya mencoba untuk memancing Solotov menggunakan HP orang itu. Well, you took away any other option we had. Singkat cerita, Bob Lee akhirnya sampai di sebuah bar tempatnya janjian dengan Solotov. Namun ternyata Solotov sudah menduga kalau pesan yang diterimanya bukan dari bawahannya, melainkan dari Bob Lee. So dia mengirim orang lain ke bar itu dan orang itu mengajak Bob Lee untuk bicara di luar. Namun di sini Bob Lee menolak karena ada feeling kalau Solotov sudah ready dengan senapannya di luar. Saking ngototnya orang itu untuk mengajak Bob Lee keluar, orang itu lalu menyandra waiter bar tersebut. Beruntung Bob Lee dengan cepat mampu melumpuhkan orang itu. Malamnya saat polisi datang untuk menginvestigasi kejadian, di sini diperlihatkan Solotov menyelinap untuk membunuh anak buahnya agar tidak membocorkan keberadaannya. Lanjut setelah kejadian itu, sekarang giliran rekan Bob Lee yang dibuntuti dalam perjalanan pulangnya. Untuk memastikan, dia berpura-pura salah satu bannya mengalami masalah. Begitu dia keluar dari mobil, orang yang membuntutinya juga berhenti dan mendatanginya. Karena cukup paranoid setelah semua yang dilaluinya, dia akhirnya menembak duluan. Namun ternyata Solotov sudah menunggunya dan langsung menembaknya di tempat. Dan di sini baru diketahui alasan Solotov memancing temannya Bob Lee agar menembak duluan adalah agar pembunuhan tersebut menjadi seperti peperangan antar kartel. Beralih ke Bob Lee dan Isaac yang baru mendengar kabar kalau rekannya menjadi korban penembakan. Di sini dia mencoba mendatangi polisi lokal untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Dari Pak Polisi itu, Bob Lee mendapat info kalau rekannya telah menjadi korban dari salah satu kartel. Namun tidak berhenti di situ, Bob Lee dan Isaac langsung pergi menemui kartel yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di sana, mereka berdua membagi tugas. Bob Lee dengan senapannya bersiap dari jauh kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sementara Isaac menghampiri para anggota kartel tersebut. Sebelumnya Bob Lee sudah memperingatkan Isaac untuk jangan ngawur karena tujuan mereka adalah untuk mencari informasi. Namun semenjak kematian istrinya, di sini Isaac jadi sering kalap. Ibaratnya kayak, alah mati ya udah. Untungnya para anggota kartel itu merasa terancam dengan bidikan Bob Lee yang akhirnya membuat mereka buka mulut tentang pelaku pembunuhan rekan Bob Lee. Setelah mendapat informasi di mana lokasi si pembunuh, Bob Lee dan Isaac langsung menuju ke TKP untuk melakukan pengintaian. Sementara itu Solotov yang sudah membaca langkah Bob Lee bersiap di dalam rumah dan memancing mereka berdua untuk mendekat. Karena di sini Solotov menyadari kalau sampai Bob Lee berhasil membidiknya, maka hal itu bisa membahayakan dirinya. Lalu Isaac yang lagi-lagi kayak orang kesetanan
malah terpancing dan menembakinya dari dekat yang akhirnya menghalangi bidikan Bob Lee. Lalu saat dia mendekati rumah tersebut, tiba-tiba bom panci yang sudah dipersiapkan Solotov sebelumnya meledak dan membuat Ishak terpental. Lalu Bob Lee yang melihat Solotov melarikan diri berusaha mengejarnya. Di sini Bob Lee sempat mematahkan tangan Solotov, namun Solotov masih berhasil meloloskan diri. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan agen Memphis yang masih menyelidiki tentang organisasi Bulan Sabit Emas. Dalam penyelidikannya muncul nama seorang wartawan yang pernah menulis berita tentang mereka. So, agen Memphis berusaha untuk menemuinya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan wartawan itu, agen Memphis langsung pergi menemui Bob Lee di rumahnya untuk memberitahukan info yang dia dapat. Agen Memphis di sini berkata kalau organisasi Bulan Sabit Emas kemungkinan besar berkaitan dengan Mitchum, dan orang yang mempunyai info tentang itu ternyata adalah salah satu teman Bob Lee di militer yang udah meninggal akibat penyerangan bom di Jerman. Di sini agen Memphis juga menanyakan sebuah sketsa wajah orang yang dicurigai sebagai polisi gadungan saat kejadian penyerangan di Jerman. Ternyata Bob Lee dan Ishak langsung mengenali orang itu sebagai Solotov. Fakta itu semakin memperkuat dugaan kalau kejadian yang menimpa mereka berkaitan dengan misi yang mereka jalankan 6 tahun yang lalu. Jadi diceritakan dulu saat Bob Lee dan Ishak masih aktif menjadi marinir, mereka mendapatkan sebuah misi untuk melumpuhkan sebuah kelompok militan. Lalu saat sedang melakukan penyisiran, Bob Lee dan kawan-kawan tidak sengaja menemukan setumpuk narkoba di markas kelompok tersebut. Mereka lalu menginterogasi orang-orang yang ada di sana. Dengan sedikit ancaman, salah satu dari mereka akhirnya memberitahu kalau Mitchum adalah pemilik dari narkoba tersebut. Lalu karena unit Bob Lee di sini kembali mendapat serangan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dan memusnahkan narkoba tersebut. Mereka juga membawa si ibu untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, setelah berhasil membawa si ibu ke markas, mereka lalu diminta untuk mengantarnya ke PBB. Disinilah Solotov masuk dan menyamar sebagai perwakilan PBB untuk menghabisi ibu-ibu itu karena takut ibu-ibu itu nantinya akan buka suara. Jadi Solotov ini dipekerjakan untuk menghilangkan bukti-bukti yang bisa membongkar bisnis peredaran narkoba yang ternyata dikendalikan oleh orang dalam di Amerika, termasuk membunuh para saksi. Karena kebetulan di sini unit kesatuannya Bob Lee dianggap sebagai saksi dan telah melihat wajah Solotov, maka para petinggi memerintahkan Solotov untuk menghabisi mereka semua demi melindungi nama-nama besar yang terlibat di dalamnya. Kembali ke masa sekarang di mana diperlihatkan agen Memphis yang berniat pergi menyelidiki Kurt, kawan lama Bob Lee di militer yang dipercaya mempunyai info tentang Solotov yang dimana dia ternyata masih hidup dan hanya memalsukan kematiannya. Singkat cerita, agen Memphis akhirnya bertemu dengan Kurt di tempat persembunyiannya dan membuat janji untuk mempertemukannya dengan Bob Lee. Sementara itu di sisi lain, Bob Lee dan yang lainnya pergi menemui mafia Rusia yang di awal film dulu membantunya di penjara untuk mencari info tentang Solotov dan bisnis narkoba yang dijalankan oleh Mitchum. Di sini Bob Lee diberitahu kalau bisnis itu adalah milik organisasi rahasia bernama Atlas, dan Solotov dipekerjakan oleh mereka untuk menghilangkan jejak agar kerahasiaan organisasi itu tetap terjaga. Hal itu menegaskan kalau ternyata memang benar tujuan Solotov menghabisi mereka adalah untuk menghilangkan jejak, karena Bob Lee dan para anggota unit marinirnya telah mengetahui identitas Solotov. Jadi Solotov diberi pilihan oleh atasannya antara menghabisi semua saksi yang mengetahui identitasnya, atau dia sendiri yang dihabisi agar jejak informasi tentang Atlas tidak terbongkar. Solotov akhirnya memilih pilihan pertama dan meminta waktu untuk menyelesaikannya. Kembali ke agen Memphis yang sedang dalam perjalanan bersama dengan Kurt. Di sini dia menyadari kalau ada sebuah mobil yang mengikutinya. Agen Memphis lalu menghubungi Bob Lee untuk memberitahukan situasinya. Lalu Bob Lee memintanya untuk menuju ke sebuah gudang tua.
di mana dia dan yang lainnya akan bersiap untuk membackupnya. Namun ternyata Solotov sedang mendengarkan percakapan itu lewat HP istrinya Bob yang sebelumnya telah disadap olehnya. I really look forward to it. Yeah, thanks. It was great talking with you. You as well. Solotov lalu memberitahukan orang-orang suruhannya untuk mempersiapkan sebuah penyergapan di tempat yang dimaksud Bob Lee. Tell our friends we're going to need some help. Singkat cerita, begitu sampai di gudang, Bob Lee yang berencana untuk menyergap malah disergap balik oleh bawaan Solotov. Dan adu mekanik antara mereka pun tidak bisa dihindari. Di tengah acara tembak-tembakan itu, Kurt yang panik lalu kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Lalu setelah Bob Lee dan kawan-kawan akhirnya berhasil menyingkirkan musuhnya, di sini agen Memphis menyadari kalau yang menyerang mereka adalah kroco-kroco dari salah satu kartel di Meksiko, di mana akuntan kartel atau kalau di arisan namanya bendahara, dia bekerja sama dengan organisasi Atlas untuk urusan cuci uang. Maybe you had a higher value target in mind. Beralih ke Kurt yang kembali ke tempat persembunyiannya untuk mengamankan berkas-berkas yang bisa menjadi bukti identitas Solotov. Saat dia menelpon Bob Lee, tiba-tiba dia ditembak oleh Solotov yang ternyata serangan tadi hanya umpan agar Solotov bisa mengikutinya mengambil bukti tentang dirinya dan menghabisinya di sana. Lalu lewat telepon yang masih tersambung, Solotov berbicara kepada Bob Lee dan memintanya untuk bersiap karena target selanjutnya adalah Bob Lee. Please, asshole, we can end it. Setelah itu, berdasarkan info yang disampaikan oleh agen Memphis sebelumnya, Bob Lee lalu memutuskan untuk menyelidiki aliran uang kartel tersebut untuk mencari lokasi keberadaan si akuntan yang mengelola keuangan mereka. Bob Lee, Isaac, dan satu lagi kawannya akhirnya melakukan penyelidikan. Dari situ mereka lalu mengetahui bahwa uang-uang milik kartel itu dipindahkan dengan truk transformer untuk mengelabui petugas. Pokenginangi. So, Bob Lee memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam salah satu truk dan meminta Isaac dan satu temannya untuk mengikutinya diam-diam. Di tengah perjalanan, Bob Lee lalu menyabotase truk itu dan menyuruh sopirnya untuk pergi. Hal itu dilakukannya untuk memancing orang dengan level yang lebih tinggi untuk keluar. Singkat cerita, rencana mereka ternyata berhasil. Manajer yang mengurus transport uang itu akhirnya datang dan Bob Lee langsung menyergap mereka. Dia lalu meminta manajer itu untuk menuntunnya ke tempat kediaman si akuntan yang berada di Meksiko. Sesampainya di sana, Bob Lee lalu menyusun rencana untuk menerobos tempat itu. Dia meminta salah satu temannya untuk mengcover dari balik bukit, sementara dia dan Isaac berusaha masuk lewat pintu depan. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Bob Lee dan Isaac akhirnya berhasil masuk dan bertemu dengan si akuntan. Bob Lee lalu memintanya untuk menguras semua rekening Solotov untuk memancingnya keluar. Setelah melakukan hal itu, Bob Lee lalu menunggu kedatangan Solotov di luar bersama temannya, sementara Isaac menunggu di dalam sambil menyandra si akuntan. Nggak berselang lama, terlihat satu mobil polisi datang yang ternyata adalah Solotov dan teman Bob Lee yang sudah dilumpuhkannya. Di sini Solotov mengikatnya dengan sebuah bom dan meledakannya di depan Bob Lee untuk memancingnya. Lalu diperlihatkan cara berpikir cepat dan pengalaman Solotov untuk menyelinap masuk ke dalam dan menggunakan bom asap untuk menyulitkan musuh-musuhnya. Namun begitu Solotov berhasil ke ruangan si akuntan, ternyata Isaac sudah menunggunya dan mengancam akan menembak si akuntan, yang akhirnya membuat Solotov tidak berkutik dan lebih memilih untuk kabur karena dia akan kerepotan begitu Bob Lee sampai ke ruangan itu. It's time to go. Nggak berselang lama, satu kompi polisi Meksiko datang yang mau nggak mau mengharuskan Bob Lee dan Isaac untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Bob Lee mengambil sebuah buku yang berisi kode-kode transaksi milik si akuntan dan berhasil meninggalkan tempat itu dengan menyamar menggunakan skin polisi. Namun ternyata jalur pelarian mereka sudah diblokir oleh polisi dengan senjata lengkap. Karena mereka sudah terpojok, Bob Lee lalu meminta Isaac untuk menyerahkan barang-barangnya dan menyembunyikannya di dalam jok mobil sebelum mereka menyerahkan diri. Singkat cerita, Bob Lee dan Isaac akhirnya dimasukkan ke dalam penjara di suatu tempat di Meksiko.
Di sini kabar penangkapan mereka berdua juga didengar oleh kartel yang akuntannya dibunuh oleh Bob Lee dan Isaac. So, kelompok kartel itu memerintahkan polisi di sana untuk menekan Bob Lee dan Isaac supaya memberitahukan di mana buku catatan yang sebelumnya diambil dari akuntan mereka. Mereka berdua lalu dimasukkan ke dalam tempat hukuman khusus di mana penghuninya hanya bisa berdiri, kayak upacara tapi terus-terusan. Di hari pertama, mereka kompak pura-pura nggak tahu apa yang diminta sama Pak Polisi. Namun besoknya, ternyata Isaac setuju untuk buka mulut tanpa sepengetahuan Bob Lee dengan syarat Bob Lee harus dibebaskan. Hitung-hitung nebus dosa karena dia yang menyeret Bob Lee ke dalam permasalahan ini. So, Bob Lee yang nggak tahu apa-apa akhirnya dibawa pergi dari sana. Namun di tengah perjalanannya, Bob Lee yang pernah les bahasa Meksiko pas SMP mendengar kalau ternyata dia akan dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. So di sini dengan pemikiran cepatnya, Bob Lee berhasil merebut senjata Pak Polisi dan melepaskan diri. Setelah berhasil kabur, Bob Lee langsung menuju ke bengkel tempat di mana mobil yang dia pakai sebelumnya disimpan. Tanpa membuang banyak waktu, dia langsung mengambil buku catatan milik si akuntan dan menguburnya di suatu tempat. Bob Lee melakukannya karena dia sadar kalau buku itu sangat bernilai dan bisa menjadi bahan pertukaran kalau misal terjadi sesuatu. Sementara itu di sisi lain, Solotov yang melihat berita penangkapan Bob Lee dan Isaac di Meksiko, dia memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelesaikan misinya. Diperlihatkan di sini Solotov yang menyamar dengan menggunakan skin agen rahasia. Dia sempat meminta izin kepada kepala penjara untuk menginterogasi mereka. Awalnya permintaan Solotov ditolak, namun setelah dikasih amplop, dia akhirnya diperbolehkan masuk. Namun begitu sampai di sana, ternyata tempat itu sudah kosong. Solotov yang emosi lalu dengan entengnya menembak kepala Pak Polisi tersebut dan mengambil uangnya kembali dan pergi dari tempat itu. Tidak berselang lama setelah kepergian Solotov, Isaac lalu keluar dari peti sebelahnya. Jadi ternyata tepat sebelum Solotov sampai, Isaac telah berhasil membuka pintu dan langsung berpindah ke sel sebelah untuk bersembunyi yang akhirnya membuatnya selamat dari maut. Beralih ke Bob Lee yang sedang berada di rumahnya setelah sebelumnya berhasil kabur dan menyembunyikan buku kas arisan yang diambilnya. Di sini Bob Lee langsung menghubungi salah satu bos Atlas menggunakan HP yang didapatnya bersamaan dengan buku kas itu. Yang ternyata bos Atlas adalah seorang senator. Kalau di sini senator tuh kayak ketua DPR, istilahnya perwakilan negara bagian di Amerika. Di dalam telepon tersebut, Bob Lee menawarkan barter antara buku kas yang dipegangnya dengan Solotov. Karena sebenarnya Bob Lee nggak mau berurusan dengan Atlas dan hanya ingin hidup normal bersama keluarganya. So di sini bos Atlas tersebut langsung menyetujuinya dan memintanya untuk menunggu Solotov menghubunginya. Singkat cerita malam pun tiba. Bob Lee yang sedang siaga di luar rumahnya akhirnya dihubungi oleh Solotov. Dia menyadari kalau Solotov ada di sekitar sana yang juga sedang membidik ke arah rumah Bob Lee. Ternyata kedatangan Solotov bukan untuk adu tembak, melainkan untuk menawarkan pertukaran. Solotov hanya meminta buku milik akuntan yang ternyata berisi rekening bank di Swiss, dan dia berjanji tidak akan lagi memburu Bob Lee. Namun karena Bob Lee tidak langsung mempercayainya, Solotov memilih pergi dan memberi waktu kepada Bob Lee untuk berpikir. Beralih ke Isaac yang sedang berusaha kabur melewati perbatasan. Namun sialnya di sini aksinya ketahuan yang akhirnya membuatnya kembali ditangkap oleh polisi perbatasan Amerika. Namun keesokan harinya, Isaac langsung dibebaskan dan dijemput oleh bos Atlas. Di perjalanannya, Isaac diberi penawaran untuk bekerja di bawah Atlas, sama seperti saat mereka merekrut Solotov dulu. Isaac diiming-imingi uang yang tidak bisa habis dan hidup yang lebih baik. Namun begitu masuk, dia harus selamanya mengabdi kepada Atlas, sama seperti Solotov. Dan misi pertama yang diberikan kepada Isaac adalah untuk menyingkirkan Solotov, karena dia dianggap sudah tidak loyal lagi dan membahayakan organisasi Atlas. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan agen Memphis yang masih menyelidiki tentang Kurt.
Dia menemukan kejanggalan di mana terdapat sebuah surat keterangan yang menyatakan kalau Kurt mengalami gangguan jiwa, padahal dia waras. So, agen Memphis dan kawan reporternya menyelidiki keabsahan surat tersebut yang ternyata dikeluarkan oleh Isaac di kesatuannya dulu. I was surprised to find you local. Singkat cerita, setelah menemui salah satu mantan anggota unitnya Bob Lee dan Kurt, dia menemukan fakta bahwa memang benar surat itu palsu dan dibuat atas perintah Atlas, agar orang-orang tidak mempercayai apa yang dikatakan Kurt. So, di sini agen Memphis menawarkannya perlindungan agar dia mau bersaksi tentang kejadian itu. Cewek itu lalu menyetujuinya, namun sayangnya di tengah perjalanan, rencananya gagal karena ternyata banyak agen-agen rahasia Atlas yang mengejarnya, dan dia akhirnya tewas dengan suntikan racun saat mencoba melarikan diri ke dalam bus. Di akhir hayatnya, dia sempat menyebutkan nama Pak Senator kepada agen Memphis yang tentu saja membuatnya kaget, karena ternyata seorang senator adalah salah satu petinggi organisasi Atlas. Kembali ke Bob Lee yang diperlihatkan sedang mengunjungi kenalannya seorang penjual senapan, karena sebelumnya Bob Lee ingat kalau tangan Solotov pernah patah setelah berkelahi dengannya. Dia menanyakan temannya tentang kemungkinan orang yang datang ke sana dan membeli sebuah stabilizer untuk orang yang tangannya sedang terluka. Di sini penjual itu mengatakan kalau tidak ada orang yang membelinya belakangan ini. Lalu penjaga itu menanyakan apakah orang yang dimaksud adalah teman baru istrinya Bob Lee, karena belakangan ini dia melihat istrinya sering ngobrol dengan seseorang yang tangan kanannya sedang terluka. Bob Lee yang kaget mendengar hal itu langsung buru-buru menemui istrinya yang sedang berada di gereja, karena dia punya firasat kalau orang yang dimaksud adalah Solotov. Dia khawatir sekarang Solotov sedang mengincar istrinya. That with all thy saints. Dan dugaan Bob Lee ternyata benar. Begitu sampai di gereja, ternyata Solotov sudah ada di sana dan duduk di barisan paling belakang dengan menggunakan rompi yang berisi bom. Solotov di sini kembali meminta uangnya kepada Bob Lee, dan akhirnya dia menyetujuinya karena takut keluarganya akan jadi sasaran Solotov. Namun begitu keluar dari gereja untuk mengambil buku kasnya, tiba-tiba Isaac muncul dan menembaki Solotov. Bob Lee yang khawatir bom di tubuh Solotov akan meledak kalau terkena tembakan, langsung melindunginya yang akhirnya membuatnya terkena tembakan dari Isaac. Sambil berdarah-darah, Bob Lee lalu memberitahu Isaac untuk berhenti menembak karena Solotov sedang menggunakan rompi bom yang membuat Isaac akhirnya membiarkan Solotov pergi bersama dengan Bob Lee. Excuse me. Saat mereka sedang OTW, berhubung lukanya Bob Lee cukup parah dan Solotov membutuhkannya untuk tetap hidup, Solotov memutuskan untuk membawa Bob Lee ke tempat praktek Dr. Un, dan diperlihatkan Pak Dr. Un yang ketakutan malah mencoba melarikan diri. Namun dia gagal dan terkena tembakan dari Solotov. Di sini Bob Lee yang sempat terjatuh karena ingin menolong Pak Dokter menggunakan kesempatan itu untuk memasang paku di ban belakang mobil Solotov untuk menghambat perjalanan mereka. Di tengah jalan, Solotov akhirnya mau nggak mau harus berhenti di sebuah toko untuk menambal ban mobilnya. Beruntung bagi Bob Lee ternyata pemilik toko itu adalah seorang veteran, dan Bob Lee langsung berinisiatif untuk meninggalkan sebuah kode yang biasa digunakan oleh marinir. Pemilik toko yang curiga dengan gerak-gerik Solotov lalu mengecek keluar setelah mereka pergi, dan di sini dia menemukan kode yang ditinggalkan oleh Bob Lee. Nggak pakai lama, dia langsung menghubungi polisi setempat dan melaporkan kejadian itu. Hole 17 cross right through Fisher County. Polisi yang menerima laporan tersebut langsung menyadari kalau orang yang dimaksud adalah Bob Lee dan Solotov. Lalu Pak Polisi langsung berinisiatif untuk menghentikan mereka dengan membuat blokade di jalan yang akan mereka lewati. Namun Solotov yang sudah mengantisipasi kejadian seperti ini, dia sudah mempersiapkan senjata semi otomatis di mobilnya. Lalu setelah nyepam peluru dan menggunakan Bob Lee sebagai perisai hidup, Solotov bisa melewati blokade jalan itu dengan mudah. Don't shoot! You'll hit Swagger! Cerita lalu beralih ke agen Memphis, di mana diperlihatkan dirinya yang sedang melabrak Pak Senator untuk menanyakan soal Atlas langsung kepadanya. Namun di sini Pak Senator pura-pura nggak paham dengan apa yang dibicarakan agen Memphis. Who is that exactly? She was a U. Karena tidak mendapat jawaban yang dia inginkan,
Agen Memphis lalu menanyakan hal yang sama kepada Haris, mantan tunangannya yang bekerja sebagai asisten Pak Senator di kantornya. Namun di sini Haris juga mengatakan hal yang sama karena menurut apa yang dia tahu, Atlas hanyalah mitos yang sudah ada dari zaman sebelum dia magang di kantor itu. Karena udah gemes ingin menunjukkan kalau Atlas benarnya memang ada, agen Memphis lalu mengajak Haris untuk bertemu dengan reporter yang selama ini bekerja dengannya untuk menyelidiki Atlas. Namun begitu mereka sampai, ternyata si reporter itu sudah tewas dengan leher terikat di tangga. Setelah menyaksikan hal itu, Haris akhirnya mempercayai apa yang dikatakan agen Memphis dan setuju untuk membantunya. Lalu mereka berdua kembali untuk menemui Pak Senator dan mengkonfrontasinya soal kejadian yang menimpa si reporter itu. Di perjalanannya sebelum sampai ke tempat Pak Senator, agen Memphis menerima telepon dari Ishak yang mengatakan kalau dia sudah mengetahui lokasi Bobley saat ini. Ishak lalu meminta bantuan agen Memphis untuk mengirimkan tim FBI agar mereka bisa menangkap Solotov dan mengamankan buku kas yang saat ini masih disembunyikan oleh Bobley. Rock Springs Park. Work fast. Balik ke Bobley dan Solotov yang sudah hampir sampai di tempat buku kas milik Atlas dikubur. Sambil berjalan, Solotov sempat berbicara tentang ayahnya Bobley, di mana menurutnya dari dulu ayahnya sudah berkaitan dengan Atlas. Mendengar hal itu, Bobley lalu teringat sebuah kejadian di masa lalu di mana saat itu dia menyaksikan ayahnya tewas di hadapannya. Jadi diceritakan almarhum ayahnya Bobley ini adalah seorang polisi di sebuah kota kecil. Suatu hari, dia menerima laporan tentang seorang napi yang kabur dari penjara dan berada di sekitar wilayahnya. Dan kebetulan dia mengenal napi yang kabur tersebut. So dia memutuskan untuk menemui istri si napi untuk menanyakan keberadaannya. Singkat cerita, setelah mengetahui lokasi orang tersebut, ayahnya Bobley memutuskan pergi ke sana untuk sekedar berbicara dan membujuknya. Namun begitu sampai di sana, mereka malah saling tembak yang membuat ayahnya Bobley terkena tembakan. Dia lalu memutuskan untuk meminta bantuan polisi lainnya. Dan disinilah perhatiannya teralihkan karena tiba-tiba dia melihat Bobley yang ternyata menyelinap dan ada di kursi belakang mobilnya. Lalu tiba-tiba sebuah tembakan mengenai ayahnya Bobley yang membuatnya tewas ketika. Kembali ke masa sekarang, Solotov dan Bobley akhirnya sampai di TKP. Nggak pakai lama, Solotov langsung menggali tempat itu dan menemukan sebuah box yang terkubur. Di sini Bobley sempat menawarkan diri untuk membuka box tersebut dengan alasan dia memasang sebuah jebakan di sana. Namun tentu saja Solotov tidak mempercayainya begitu saja dan lebih memilih untuk membuka box itu sendiri. Dan setelah dibuka ternyata tidak ada jebakan di sana melainkan sebuah senjata yang sudah dipersiapkan oleh Bobley sebelumnya. Lalu Solotov yang merasa tujuannya sudah tercapai, dia berniat untuk membunuh Bobley dengan senjata yang ada di dalam box. Namun begitu dia menembakkannya ke arah Bobley, senjata itu ternyata tidak mempunyai peluru. Ternyata Bobley sudah memperhitungkan kejadian ini. Dia sengaja menaruh pistol tanpa peluru di dalam box tersebut. Bobley lalu berusaha menyerang balik Solotov dan mengincar tangannya yang masih belum pulih. Dan di sini Bobley berhasil menjatuhkan Solotov dan merebut senjatanya. Dan dengan 3 tembakan, Bobley akhirnya mengirim Solotov kembali ke yang di atas dan mengakhiri perselisihan di antara mereka berdua. That's the FBI. Bobley! Baby! Gak berselang lama, Ishak dan rombongan lainnya sampai di tempat Bobley. Di sini Ishak lalu berkata kalau dia akan menyelesaikan permasalahannya dengan Atlas dan dia meminta buku kas itu dari Bobley. We all know it ain't gonna be you. Beberapa waktu berselang, Ishak akhirnya pergi menemui Pak Senator dengan membawa buku milik Atlas. Namun setelah beberapa saat mereka berbicara, tiba-tiba Pak Senator langsung jatuh terkapar. Ternyata di sini Ishak bersama dengan agen Memphis sudah berencana untuk meracuni Pak Senat. Karena setelah pengalaman panjangnya berurusan dengan Atlas, mereka berkesimpulan kalau hukum biasa tidak akan bisa menyentuh para anggota Atlas dan memutuskan untuk menghakiminya sendiri. Time to start my new job.